Selamat datang di Universitas Indonesia. Welcome to Universitas Indonesia. Sesuai dengan persyaratan KKJ yang berlaku di UI, kami dari UPT Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan akan menyampaikan induksi keselamatan. According to safety rules and regulations in Universitas Indonesia, we are Occupational Health, Safety and Environment Unit would like to deliver safety induction. Saat ini kita sedang berada di Balai Room Universitas Indonesia. Now we are in Balai Room Universitas Indonesia. Terdapat dua potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi, yaitu kebakaran dan gempa bumi. There are two potential emergency conditions which may occur: fire and earthquake. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan jangan panik. Segera informasikan kepada petugas. Jika mampu, padamkan api menggunakan apar yang berada di dalam gedung. In case of fire situation, please be calm and do not panic. There are fire extinguishers in this room. Gunakan semua pintu yang terbuka sebagai jalur evakuasi di saat keadaan darurat. Please use all open doors as evacuation rooms. Lakukan evakuasi, petugas akan memandu ke titik berkumpul. Evacuate immediately. Our officer will guide you to the assembly point. Titik berkumpul berada di lapangan Rotunda. The assembly point is next to this building. Jika terjadi gempa bumi, mohon tetap tenang dan jangan panik. Segera jatuhkan badan Anda, lindungi diri, dan tetap bertahan hingga keadaan kondusif. In case of earthquake, please stay calm and do not panic. Find the closest safe location. Stay away from window glass and hanging objects. Always protect your head and please use drop, cover, hold on method. Selalu berhati-hati saat melangkah dan gunakan pegangan tangga saat menaiki dan menuruni tangga. Mind your step and please use handrails when necessary. Hindari bersandar pada pagar aneks Balairung agar terhindar dari resiko terjatuh ke danau. Please do not lean back to the barrier of Balairung's annex. Avoid to fall, splash, and drowning to the lake. Based on Rector degree, Universitas Indonesia is a smoke-free area. Jagalah kebersihan sekitar Anda dan buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Keep the environment nice and clean, and please do not litter. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat melanjutkan aktivitas. Thanks for your attention and have a good day. Berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Sekretaris Universitas Dr. Agustin Kusumayati MSc PhD, para dekan, pimpinan dan pimpinan fakultas yang ada di Universitas Indonesia, para kepala humas fakultas yang ada di lingkungan Universitas Indonesia, dan adik-adik serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul bersama pada pagi hari yang cerah ini dalam acara UI Open Days 2020.
UI Open Days 2020 ini merupakan UI Open Days yang ke-8 yang juga diselenggarakan oleh Kantor Humas dan KIP Universitas Indonesia bersama dengan fakultas yang ada di Universitas Indonesia. Para hadirin sekalian yang kami hormati, tanpa menunggu lama, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Sekretaris Universitas Indonesia yang akan sekaligus membuka acara pada pagi ini. Untuk itu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, udara yang cerah pagi hari ini, tidak hujan, tidak mendung. Mudah-mudahan begitu pula sepanjang hari nanti dan sampai esok. Dan tentu saja Allah lah yang telah menggerakkan hati kita semua untuk berkumpul pada pagi hari ini di tempat ini untuk sama-sama melihat, untuk sama-sama mempelajari program apa saja yang tersedia di Universitas Indonesia. Ada di hadapan saya anak-anakku semua, kebanyakan semua kelas 3 SMA ini ya. Kelas 3 SMA yang segera akan mengikuti ujian akhir di sekolah masing-masing dan kemudian bertempur untuk merebut tempat terbaik di perguruan tinggi yang diidamkan, di program studi yang dicita-citakan sebagai jalan untuk meraih masa depan yang insya Allah gilang gemilang. Anak-anakku semua, pada hari ini Universitas Indonesia membuka pintunya terbuka bagi semua calon mahasiswa untuk mengenal kami lebih baik. Pada hari ini dan besok kalian bisa mempelajari apa saja fakultas yang ada di UI ini, baik fakultas-fakultas yang melingkupi program-program sarjana, program-program magister maupun program doktor, juga program vokasi. Tidak lupa kami memiliki program vokasi yang lulusannya baru berada di semester kelima, mau masuk semester 6, sudah dipesan oleh perusahaan-perusahaan atau industri yang akan memanfaatkan keahlian mereka setelah lulus. Jadi jangan lupa nanti datang juga, tengok juga booth dari program vokasi dan lihatlah program apa saja yang tersedia di sana. Selain program reguler, yaitu program yang nanti kalian bisa masuk melalui 3 jalur seleksi, yaitu SNPTN atau yang lebih dikenal jalur undangan. Sekarang sudah atau sedang berlangsung proses pendaftarannya. Kemudian yang kedua nanti jalur SBMPTN yang kalian kenal sebagai ujian tulis nasional. Nah, kemudian UI menyelenggarakan satu jalur lagi, yaitu jalur ujian mandiri melalui SIMAK. Nah, itu adalah jalur-jalur yang bisa diikuti untuk masuk ke program sarjana kelas reguler. Nah, setelah itu nanti ada jalur yang bisa diikuti untuk masuk ke program sarjana kelas paralel. Jadi paralel ini bedanya dengan kelas reguler adalah yang bisa masuk ke kelas paralel itu bisa mereka yang lulus dari SMA lebih dari 3 tahun yang lalu. Jadi ini adalah program dari Universitas Indonesia untuk memperluas kesempatan belajar bagi semua warga negara. Nah, silahkan program paralel juga ada jalur undangannya yaitu PPKB dan jalur ujian tulis melalui SIMAK. Nah, nanti kalian juga bisa melihat di stand-stand jalur program internasional. Kalau tidak salah standnya ada di sebelah sini, program internasional.
ada beberapa fakultas yang menyelenggarakan kelas internasional. Silakan pelajari apa saja program studi yang tersedia, bagaimana cara masuknya, persyaratannya seperti apa. Kemudian ada program vokasi, ada banyak program studi unggulan di program pendidikan vokasi tersebut. Dan salah satu unggulan dari program pendidikan vokasi adalah kalian selain lulus dari program pendidikan vokasi, mendapatkan ijazah, juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, itu yang merupakan modal untuk meraih pekerjaan yang unggul nantinya. Kemudian di sebelah kanan atas itu ada stand-stand dari program-program pasca sarjana. Siapa tahu nanti ada yang berminat untuk masuk ke fast track S1 langsung S2, silahkan dilihat program pasca sarjana apa saja yang tersedia di sana. Selain kegiatan yang berpusat di Balairung ini, nanti di Balai Sidang ada sesi khusus yang kami persembahkan bagi para orang tua, sehingga para orang tua juga bisa mempelajari dan mendalami lebih jauh lagi program pendidikan apa saja yang tersedia di Universitas Indonesia dan bagaimana cara putra-putrinya bisa memasuki program studi tersebut. Baik anak-anakku sekalian, Ibu tidak akan memperpanjang kata lagi. Langkah hari ini adalah langkah kecil menuju cita-cita besar yang ada di dalam benak kalian, di dalam hati kalian, di dalam impian kalian. Ini adalah satu langkah untuk mengenal lebih jauh apa program studi yang ada, mau belajar apa nanti di sana, dan kalau lulus nanti bisa jadi apa, bisa bekerja di mana. Informasinya banyak sekali, jangan sia-siakan untuk meraih atau mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Ada kampus tour, silahkan nikmati, bisa lihat di UI ini ada apa saja, danaunya ada berapa, gedungnya ada berapa, trek sepedanya seperti apa, trek larinya seperti apa. Jangan lupa kita punya hutan kota, di situ bisa bersepeda yang off-roader, yang suka off-road. Kita punya fasilitas yang lengkap untuk olahraga mahasiswa, juga untuk pusat kegiatan mahasiswa. Ada jam-jam tertentu, nanti kalian bisa mengikuti program kampus tour tersebut. Tetapi fokusnya bukan tur jalan-jalannya ya, fokusnya adalah mendapatkan informasi dari stand-stand yang ada di sini, maupun dari parent session yang akan kita selenggarakan di Balai Sidang bersamaan dengan pameran di sini. Baik anak-anakku sekalian, tiada lain doa ibu buat kalian semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjuangan kalian, memberikan yang terbaik, mendapatkan sekolah yang terbaik bagi kalian, dan kiranya apa yang kalian semua cita-citakan, yang kalian harapkan, yang juga didoakan oleh orang tua kalian akan mewujud menjadi sesuatu yang dikaruniakan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua dan para peserta pameran yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, secara resmi UI Open Days tahun 2020 dengan ini saya buka. Baik, dengan demikian acara UI Open Days 2020 telah resmi dibuka. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman ya. Oke. Baik, kita persilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, kami persilakan kembali kepada Ibu Agustin untuk kembali ke tempat duduknya. Ayo kita agak ke tengah dong, Van. Oke, ayo.
Ya. Cek. Tadi. Halo semuanya. Aduh, masih pagi nih. Ngapain nih? Kalian ngapain kesini? Oke, kita pengen absen dulu. Kita pengen dengar suaranya dulu. Kita ini dulu apa? Perkenalan dulu dong. Kita Ya, siapa? benar. Oke, kita perkenalan dulu. Apa ini manggilnya aku ya? Aku ya, jangan aku lah, jangan aku. Saya Ilham Wanwin dari FISIP angkatan 2016. Saya Devan Julius Setiawan dari FMIPA angkatan 2016. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk acara kita UI Open Days 2020. Sekali lagi ya, UI Open Days yang 2020 ini adalah UI Open Days yang ke-8 yang merupakan acara yang diselenggarakan oleh Kantor Humas dan KIP bersama dengan fakultas yang ada di Universitas Indonesia. Dan buat teman-teman semua nanti akan ada presentasi dari fakultas-fakultas yang ada di UI dan juga bukan cuma itu, ada juga stand-stand fakultas nih. Jadi di lantai di sebelah kiri kanan Balerung ini ada stand-stand fakultas dan ada stand Humas UI dan juga di sebelah sana kalau kalian lapar, kalian bisa lihat itu ada stand makanan, ada booth makanan juga tuh. Terus ada apa lagi, Win? Ada apa lagi ya? Ada surprise juga ya menanti ya. Jadi nanti sampai akhir acara kita akan selalu bagi-bagi hadiah menarik. Dan di ujung acara mungkin ada tiket SBMPTN. UTBK langsung lolos, siapa tahu ya. Untuk teman-teman yang beruntung mungkin coba dicek di bawah kursinya. Coba dicek sekarang. Di bawah kursinya. Ayo dicek di bawah kursinya, ada yang ngecek loh. Gak ada apa-apa ya sebenarnya ya. Jadi kita emang ini surprise. Tapi untuk surprise kan? Gak ada apa-apa. Dan siapa tahu nanti di jam-jam tertentu di bawahnya tiba-tiba ada apa-apa, nggak pernah tahu. Emang belum kita masuk. Dan juga di sebelah kanan Balerung ada booth ada untuk apa? kelas internasional dan untuk booth pasca sarjana. Jadi mungkin buat kalian yang masih SMA pengen langsung S2, nggak bisa dong, nggak boleh dong. Iya. Tapi emang acara UI Open Days ini nggak cuma ini ya untuk anak kelas 3 SMA ya. Iya enggak. Di tahun lalu tuh di 2019 katanya ada anak TK yang datang. Ada, nemenin kakaknya. Masih motivasi. Saya mau masuk psikologi gitu katanya. Emang dia yang visioner, orangnya visioner. Tapi kita pengen ini dulu dong, kan tadi kita udah perkenalan, sekarang kita pengen absen. Oh, apa tuh? Absen Penonton-penonton kita. Para hadirin ini dari mana aja nih? Ya, boleh. Dari mana nih kita? Yang paling dekat dulu. Oke. Depok. Ada yang dari Depok? Mana suaranya Depok? Yang Depok boleh tepuk tangan. Apa? Abis ini kemana? Ke Detos ya? Biasanya Udah siap-siap ya? anak Depok gitu aja kegiatannya gitu. Margo City. Ya, Detos. Yang dari Bogor mana suaranya? Kayak kita salah cara nih. Bogor banyak. Bogor. Naik KRL Nah. dari Bogor. Yang dari Jakarta mana suaranya? Yang Bogor nggak usah ngaku-ngaku Jakarta ya. Bogor aja. Nggak usah ngaku-ngaku Jakarta nih. Jakarta, rame ya ternyata Jakarta bro. Jakarta, Bogor rame. Depok, mungkin karena Depok udah terbiasa kali ya. Yang apa ya, SMA-nya Jakarta kan banyak ya. Masa mau absen satu-satu. Dari 70 ada nggak dari 70? Kenapa? Nggak ada spesifik ya. SMA bro. Gue SMA 70. Siapa tahu ada. Dari Bandung, mana suaranya dari Bandung? Pulang mas. Keturunan. Keturunan. Sendirian mas pulang mas. Yang dari luar Jabodetabek mana suaranya? Dari mana? Cianjur. Kompak banget. Ya Allah. Dekat rumahnya ini Teh Fitri Tropika. Iya. Senior gue tuh ya. Naik apa kesini, naik apa? Kereta. Kereta. Dari jam berapa? Jam 4 bro. 4 sore kemarin tuh. Ada yang dari Cianjur, ada yang dari... Yang lebih jauh dari Cianjur mana suaranya? Mana kok pede Dari mana, banget? dari mana? Dari mana? Lihat-lihatan. Kita dari mana? Kita belum briefing nih. Dari mana Siapa kita? kita? Dari mana? Ya. Ini pada pakai ini juga ya. Ada yang pakai masker gitu. Ya. Ya, Teman-teman yang baru datang silakan langsung Boleh. duduk aja. Boleh. Yang dari Cianjur di mana sih? Masuk nggak tahu Cianjur bro? Dari Cianjur itu ada di Jawa
Barat. Pak. Gue juga tahu dari Jawa Barat. Kali aja mereka nggak tahu bro. Dari Jawa Tengah ada nggak? Jawa Tengah, dari Jawa Tengah. Yang jauh-jauh deh, yang jauh-jauh mana? Dari Jawa Timur. Yang khusus datang ke sini hari ini nih. Nggak ada dari Jawa bukan Timur ya? dari Cianjur. Yang merasa paling jauh tepuk tangan. Dari mana? Itu yang tengah. Mas-mas yang pakai sweater putih itu. Dari mana? Mandarin. Dari tadi, jangan bro, kalau jawab dari tadi jangan. Dari mana? Dari mana? Masya Allah. Medan. Medan. Cek, Medan. Medan ya. Boleh Medan, maju ke depan mas-mas yang dari Medan? Benar, dari Medan benar. Kita mau ngetes ke Medanannya nih. Iya. Aku dari Medan loh. Sini, maju. Iya. Jalannya Medan banget ya. Emang jalan Medan banget gimana? Boleh saya. Namanya siapa namanya? Saya Muhammad Mezi. Siapa? Muhammad Mezi Tanjung. Panggilannya? Mezi. Meiji. Oh. Emang nama-nama Medan itu kan biasa kan teman-teman kita kan si Torus, si Tanggang. Ini dia namanya Meiji. Mezzo. Nggak tahu pronunciation-nya gimana? Mezzo forte. Mezi. Meiji. Kita suruh Oh ke iya, atas oke, panggung boleh. boleh biar Ada ayo, satu naik, orang naik, apa naik. kita cari satu lagi nih? Naik. Ayo Mas Meiji, ayo boleh kita ikut. Yang lebih jauh dari Medan, mana suaranya? Kuala Lumpur, mana suaranya Kuala Mas, Lumpur? Mas, oh tuh, silakan mas, maju mas yang berkacamata. Kamu, iya, kamu, maju. Maju mas. Wih, pakai jaket OSIS ya. Dari mana? Dari Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Dari suatu pelabuhan nih. Pelabuhan Ratu daerah mana? Kabupaten Sukabumi. Dari Sukabumi. Boleh ke tengah dikit Sebenarnya masih dekat. Cerita dikit dong. Messi sama Siapa namanya? Clara. Chandra. Kelipet jaketnya kelipet. Chandra Hermawan. Ini Messi, ini Chandra. Tanya-tanya dulu singkat-singkat nih katanya. Messi dari Medan. Medannya dari mana? Saya dari Medan Helvetia. Millennium. Oh iya, tahu. Ini dekat plaza itu tahu. dekat stadion PSMS. Iya kan? Tahu kita ya. Kesini naik apa kamu? Pesawat lah. Wow. Demi acara ini? Oh kenapa? Mau ngapain? Saya sekolah di Bogor. Kenapa? Saya sekolah di Bogor. Mana Kar? Dari Medan, jauh-jauh naik pesawat 100 sekolahnya. Tapi katanya tadi ngobrol-ngobrol bentar, katanya dia emang asli Medan. Cuma katanya dapat beasiswa sekolah di Bogor ya. Boleh tepuk tangan dong untuk Messi nih. Dapat beasiswa apa? Lo coba. Smart Excellence Indonesia. Smart Show Indonesia. Smart Excellent Indonesia. The Hustling. Smart Excellence Indonesia. Itu berarti SMP-nya di Medan. Oh Bogor ya. Anda nih orang Bogor ya? Oh gitu. Dari kapan dapat beasiswanya dari SD. Dari SD. Ya, interaktif dong. Masa dong. Oke. Saya dari taman SD, Boleh saya deh. udah di Bogor saya. Ya nggak apa-apa karena hari ini Messi udah pakai hoodie warna putih. Kita nanti kasih hadiah. Ini Chandra nih dari Sukabumi asli nih. Sukabumi oleh-olehnya apa? Kita tanya dulu bro. Ya. Kalau misalkan dia Sukabuminya, jangan-jangan dia Sukabumi tapi kuliah Suka sekolah Jakarta. di Bogor. Satu sekolah. Silakan. Asli dari Pelabuhan Ratu. Tahu nggak hotelnya Nyi Roro Kidul? Tidak tahu? Iya. Tidak ada yang tahu? Itu rumah aku deket hotelnya Nyi Roro Kidul, deket pantai SBH Citepus Pelabuhan Ratu. Oh ya. Nanti ya kita share ya Google Maps-nya ya. Di Instagram UI Open Days kita kasih tahu rumahnya Chandra di mana. Chandra Kalau bisa harus- letak Nyi Roro Kidul aja. Kita kasih tahu nanti hotel ya. Naik apa ke sini sama siapa? Naik bis dari Pelabuhan Ratu ke Bogor naik bis lagi ke Depok. Langsung naik Gojek ke sini. Bisa pulangnya nggak? Bisa. Bisa ya? Gojeknya apa tadi? Platnya apa?
Sama siapa aja ke sini? Sendiri. Sendiri. Sendiri ya. Sendiri banget. Ya, buat Chandra ya, setelah acara ini kamu cari temen ya. Cari temen ya, tolong ya, jangan sendirian. Oke. Dari Pelabuhan Tapi Ratu boleh dong sendirian. tanya, hari ini motivasi utama datang UI Open Days ke-8 yang akan sangat seru mania ini, kira-kira apa nih? Dari ini deh, dari Messi dulu, dari Coba Messi kamu. dulu. Saya. Iya. Pertama adalah nambah wawasan kita tentang UI kan. Tapi Messi di sekolahnya peminatannya apa? IPA saya. Mau ini kira-kira di detik sekarang ini mau masuk jurusan apa nih kira-kira kalau masuk UI kira-kira mau masuk jurusan apa? Teknik sipil. Luar biasa. Mari kita aminkan. Amin ya. Amin. Semoga ada anak teknik sipil yang dari Medan. Ini Chandra nih kita tanya nih. Chandra, kalau, motivasinya apa? Motivasi utama datang UI Open Days nih apa nih? Siapa tahu kan mengisi waktu dari Sukabumi aja kan weekend. Weekend ngapain ya gitu. Iya, yang pastinya yang pertama pengen tahu gitu tentang gedung UI. Terus yang paling motivasi itu karena orang tua saya itu pengen anaknya itu kuliah bisa sarjana terutama di UI. Karena dulu ayah itu sempat ingin kuliah di UI cuman karena faktor orang tua jadi ayah saya itu nggak nyampe lulus SD. Jadi ayah saya cuma sampai kelas 3 SD dan saya kan anak satu-satunya. Saya anak sempetawayang. Berharap supaya anaknya itu bisa kuliah minimal S1 di Universitas Indonesia. Amin, 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 amin. Chandra kangen sama ayahnya kangen. Kita sudah kedatangan ayah Chandra. Tiba-tiba dia nggak tahu dia nggak tahu. Datang beneran. Jadi ini acara Chandra Open Days. Chandra, kalau misalkan di sekarang ini kan tadi kan katanya mau nambah wawasan tentang UI. Kira-kira Chandra di detik sekarang ini di hari ini pengen banget nanti kalau misalkan rezekinya masuk UI ya, Chandra mau masuk jurusan apa? Mau masuk jurusan bisnis Islam. Luar biasa. Amin, amin, amin. Ini ada bisnis apa gitu? Apa emang pengen kenapa gitu? Alasan Investasi kurma. ya kan? Lele murotal tau? Iya, Ada ya kan? lele murotal ada. Gak pernah tahu gitu. Ayah kan punya sedikit perkebunan teh ya di kampung. Jadi mau ngelola lagi gitu tentang perkebunan teh yang milik ayah itu. Oh, mau mengembangkan perkebunan teh ya. Nanti mungkin Chandra bikin teh matcha green tea. Yes. Matcha green Thai Ntar tea. bikin brand ya kan, Chandra Wangi. Gak pernah Oke, tahu. karena- Oke, kita punya hadiah nih untuk Chandra dan juga Mezi. Karena Chandra sudah merelakan waktunya dan pokoknya dia kelihatan excited banget nih. Asik. Kita ada hadiah untuk Chandra yaitu tap cash dari BNI. Yo. Dan untuk Mezi kita ada hadiah hoodie hitam biar bervariasi. Mezi tidak dapat. Surprise. Saya kira beneran dari Medan nih buat acara ini gimana. Ayo, aku santai. Medan mana? Kau Takut Medan? Takut aku. Kau Medan mana, Van? Jangan ngaku-ngaku Medan kau. Medan. Jadi kita di acara kesempatan hari ini. Oke, kita juga ada hadiah untuk Messi dari Medan, tap cash untuk TPS dari BNI. Oke, boleh. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Boleh foto dong. Kita foto ya. Iya, nanti kata Chandra, fotonya bisa diminta nggak? Bisa kali, bisa Mas ya? Bisa. Nanti di-share Gdocs. Di Gdocs. Diliatin dong BNI-nya. Kebalik nih nggak? Kebalik nggak? Oh, enggak, oke. Wis, Chandra nih. iPhone Galaxy. Oh, Chandra ini pakai ini ya, alma mater ini OSIS nih. Man 2 Sukabumi. Ayo kita foto yuk.
Update nih di Snapgram nih, Chandra nih. Di reply nih sama orang-orang nanti nih. Doakan aku guys. Amin. Chandra nih, masuk IG UI Chandra. Seneng nih. Masuk IG-nya doang tapi. Asik. Amin. Semoga tahun ini atau tahun depan masuk UI. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Salam ya. Oke, thank you Messi. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Dan kita masih ada hadiah lagi. Kita masih ada, wah masih banyak. Tadi baru tap. Oke. Tadi baru ada tapcase dari BNI. BNI juga langsung baru dikabarin tadi. BNI langsung mengeluarkan tapcase yang ada foto muka Mezinya. Dengan tulisan khusus anak Medan. Yang sekolah di Bogor. Jadi gratis, tap KRL Bogor. Gratis. Aduh. Dan perlu teman-teman ketahui juga acara ini disponsori oleh BNI dan Dips Ice nih. Oh, boleh tepuk? Boleh. Apa? Aduh, nabung di mana ya? Masa kamu nggak tahu nabung di mana? Di mana ya aku harus menabung? Di bank terbaik di Indonesia aja. Apa itu? BNI dong. BNI, bank terbaik di Indonesia. Nanti kalau kuliah, bayar SIMAK, bayar UTBK, bayar SBMPTN, bayar tes apapun bisa dengan BNI. Iya benar, jadi langsung terintegrasi. Di UI bank terbaik BNI bro. BNI, masukin ATM, pencet 50, keluar 100.000. Bank-bank lain di UI error. BNI lancar sejahtera. Gitu. Tadi Chandra katanya Instagramnya ini mbak. Chandra Liao. Oke, Chandra Halilintar. Tadi Chandra, itu kan dia pakai alma mater OSIS ya. OSIS. Di bawahnya ada ini, lirik lagu Hindia. Ternyata dia seneng Hindia ya. Kayaknya gak ada yang tahu Hindia nih. Ada Gak ada yang tahu Hindia? Tahu? Tahu ya. Hindia anak UI loh. Tahu Oh, nggak? ya. Hindia anak UI tahu. Baskara anak UI loh. Tahu? Anak FISIP dia. Dulu dia waktu UI Open Days 2000 berapa maju dia. Ditanya. Maju. Dari Medan juga dulu. Dulu masih dari Medan dia. Cuma dia sekolah di Bogor. Nah, Makanya nggak pernah tahu kan. Siapa tahu Mezi 4 tahun ke depan dia buat karir musik. jadi Belanda. Raisa. Dari Messi jadi Agnes Mo gitu. Hindia kan udah ada. Untuk lebih menghangatkan suasana. Oke. Kita bakal main games. Boleh. Kita bakal main games, Gamesnya apa? tapi nanti main gamesnya. Yang bener dong, ini kita nanti main gamesnya nanti. Apa sekarang? Oh nanti gamesnya nanti. Oke, boleh. Selanjutnya kita ngapain Ivan? Karena tadi kan kita udah bagi-bagi, cuma kita masih ada nanti masih ada games dan hadiah-hadiah menarik untuk kalian semua para peserta. Jadi silakan simak nih ya. Silakan perhatikan baik-baik. Kita akan ada presentasi dari Fakultas Ilmu Keperawatan. Boleh tepuk tangan dong untuk ada yang mau masuk keperawatan? Teman-teman gue keperawatan. Tidak hanya merawat pasien, mereka merawat diri juga. Bagus. Ini kita akan mendengarkan nanti presentasi dari Fakultas Ilmu Keperawatan. Tuh kan. Diambil Mezi tadi. Mic-nya aslinya. Yang akan dipresentasikan oleh Hening Pujasari SKP M Biomed MA MP PhD yang merupakan Ketua Pusat Administrasi Fakultas Ilmu Keperawatan dan juga Laode Abdul Rahman Eskep Nurse MBA yang merupakan dosen Departemen Dasar Keperawatan dan Keperawatan Dasar. Oke, untuk itu kami persilakan. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kok nggak ada suaranya kayaknya? Suaranya mana ini? Suaranya mana nih? Oke, ya, thank you.
Ya, selamat pagi semuanya. Yang di tribun atas, selamat pagi. Selamat pagi. Belum pada sarapan ya? Ya sama, belum sarapan juga. Ya baik, tadi sudah diperkenalkan oleh MC. Pada pagi hari ini kami dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia akan memperkenalkan profil dari FIK UI. Sebelum kita mulai, kita menyimak dulu video dari profil FIK UI. Baik, sepertinya ada kesalahan teknis ya. Sebagai yang pertama di Indonesia, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia kini telah menjadi yang terdepan dalam mencetak tenaga-tenaga ahli dalam bidang keperawatan di Indonesia. Setelah berdiri lebih dari 30 tahun, FIK UI selalu berinovasi demi meningkatkan pelayanan keperawatan yang profesional. Dengan program studi, FIK UI memiliki visi menjadi pusat iptek keperawatan yang peka budaya, serta bersaing di kancah nasional dan internasional, serta berkontribusi bagi pembangunan kesehatan pada tahun 2035. Dan misi, menyediakan akses yang luas dan adil bagi masyarakat, menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang bermutu dan relevan. FIK UI adalah pionir dalam pengembangan pendidikan tinggi keperawatan di Indonesia. Saat ini FIK UI menyelenggarakan pendidikan S1 keperawatan dan nurse, magister dan spesialis, serta doktor keperawatan. Semua program studi di FIK UI mendapatkan akreditasi terbaik dari Lembaga Akreditasi Mandiri Nasional dan terakreditasi pada Assessment University Network di Asia Tenggara. Dengan lebih dari 80 staf pengajar profesional, serta didukung fasilitas memadai, FIK UI siap mendukung mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar. Membimbing mahasiswa untuk mendapatkan prestasi di dalam maupun di luar negeri. Saya lulusan dari Fakultas Ilmu Keperawatan UI, program ekstensi 2005, dan pada saat ini saya sedang bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah di Kuwait. FIK UI adalah salah satu kampus keperawatan yang menghasilkan lulusan perawat yang berdedikasi tinggi, profesional, dan sangat disiplin. We are 7 students from Austria, Paracelsus Medical University. We choose Indonesia because it's so different to Austria, and especially Faculty of Nursing UI because it's the biggest university in Indonesia. Hello, we are from University of Kochi, Japan. Hi, I'm Tim from UTS. Hi, Marianne from UTS. I just wanted to say that the
Fakultas Ilmu Keperawatan merupakan fakultas tertua di Indonesia ini yang sebelumnya ditumbuhkan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada masa yang begitu cukup sudah lama, lebih dari 30 tahun ini, kami berproses untuk selalu menjadi yang pertama dan yang terkemuka, bukan hanya di Indonesia maupun di kawasan regional tentu saja. Dan sebagai fakultas yang menggodok calon-calon profesional, kami melakukan berbagai kegiatan ilmiah. Kini, FIKUI telah berhasil mencetak lebih dari 10.000 perawat profesional yang siap melayani masyarakat. Sebagai wujud nyata komitmen FIKUI untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dengan menjamin tersedianya tenaga kerja perawat profesional. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Gimana, bagus kan ya profil Evika? Sudah Bagus? siap? Sudah berminat masuk Evika? Sudah. Silakan, Pak. Ya, baik. 30 menit ke depan saya akan menjadi moderator di acara pagi hari ini untuk khusus Evika. Baik, sebelum presentasi saya akan memperkenalkan siapa beliau ini, kenapa beliau yang akan menjadi presenter pada pagi hari ini. Bukan presenter, Pak. Iya, kita sama-sama loh. Iya, beliau adalah Ketua Pusat Administrasi Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Beliau adalah Bu Hening Pujasari, SKP Biomed, PhD. Beliau S2-nya di University of Melbourne, kemudian S3-nya di University of Illinois, Chicago, USA. Ya, jadi terima kasih. Jadi kenapa saya introduce beliau? Saya ingin mendobrak pemikiran adik-adik semua bahwa perawat itu nggak harus sekolahnya sampai S1 saja, bahkan bisa sekolah sampai di luar negeri, sampai di US sana, oke? Ya, sebelum selanjutnya karena waktunya sangat singkat, saya akan diskusi mengulik lagi. Tadi profilnya sudah bagus. Saya akan mengulik sedikit sebenarnya sejarah singkat Evika itu didirikan pada tahun berapa ya, Bu ya? Iya, terima kasih Pak Rahman. Pak Rahman ini juga generasi muda di kampus kami. Beliau ini dari mana Pak? Ya. Dari daerah yang sangat jauh di ujung Indonesia. Di mana Pak? Saya dari Wakatobi. Kalau ada yang pernah dengar Wakatobi, saya berasal dari sana dan saya tinggal di paling ujung Pulau Wakatobi, yaitu di Pulau Binongko. Dan saya sekarang bekerja mendedikasikan diri di FIKUI. Tepuk tangan buat Pak Rahman. Ya baik, saya ingin menjawab pertanyaan pertama Pak Rahman. Sejarah singkat saja ya Pak ya? Singkat saja, ya. jangan panjang-panjang. Jadi FIK atau Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia awalnya tadi seperti juga di profil diceritakan bahwa kita berdiri pada waktu itu tahun 1985. Jadi sampai sekarang sudah berapa tahun umurnya? Coba dihitung. Lebih dari 30 tahun, 35 tahun ya Pak? 35 tahun, ya. Tahun ini 35. Awalnya kita berdiri di bawah Fakultas Kedokteran.
Lalu pada tahun 1995 kita berpisah atau memisahkan diri menjadi satu fakultas, fakultas ke-12 pada saat itu, menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan. Menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan atau penyelenggara pendidikan tinggi pertama di Indonesia. Pertama artinya menjadi pionir, lalu sampai saat ini kita percaya dan kita yakin bahwa kita masih yang terbaik di Indonesia. Itu sejarah singkatnya seperti itu. Dimulai dari program, kita membuka program S1 dari ada 2 kategori, S1 yang dari SMA dan S1 yang dari D3. Kalau pernah dengar dari Akademi Keperawatan, jadi itu namanya program ekstensi, dan S1 reguler yang dari SMA. Sampai saat ini kita sudah memiliki program tidak hanya S1 tapi juga sudah memiliki program doktor. Begitu Pak? Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah untuk lokasi pembelajarannya FIK ini apakah di Salemba atau di UI Depok? Baik. Mungkin slide-nya bisa di next. Di next. Kok lokasi pembelajaran? Enggak. Oke, baik. Ini ada gambar ya, coba perhatikan gambarnya. Kuliah di FIK itu tahun-tahun sebelumnya kita banyak di Salemba. Tapi setelah tahun 95 kita pindah ke Depok. Nah di Depok ini kita punya 2 sentral. Yang pertama namanya di Gedung Rumpun Ilmu Kesehatan bersama dengan 5 atau 4 fakultas jurusan kesehatan yang lain. Jadi keperawatan, kedokteran gigi, farmasi, dan kesehatan masyarakat. Di gedung yang sebelah, yang warnanya putih megah itu ya. Di Gedung Rumpun Ilmu Kesehatan. Lalu satu lagi kita juga punya gedung yang khusus untuk keperawatan, namanya Gedung Pendidikan dan Laboratorium FIK UI. Sebetulnya agak tidak terlalu jauh dari Gedung Rumpun Ilmu Kesehatan. Intinya kita punya fasilitas pembelajaran yang sangat mendukung pembelajaran mahasiswa kita. Ya, baik. Selanjutnya apa saja sih sebenarnya yang dipelajari di jenjang S1 keperawatan? Iya, mungkin ada adik semua bertanya-tanya, apa sih yang dipelajari kalau kuliah di FIK? Kira-kira belajar apa ya? Belajar apa? Belajar merawat, ya pasti. Apalagi sebelum belajar merawat, kita belajar apa dulu? Kesehatan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, secara umum kita akan di tahun pertama kita belajar, ada mata kuliah yang diambil bersama-sama dengan mahasiswa dari 4 jurusan kesehatan yang lain. Ada fisika kedokteran, ada biologi, ada kimia, ada fisiologi. Jadi akan belajar seperti itu lagi. Bagi yang suka, yang hobi banget dengan kimia dan fisika akan ketemu lagi di situ. Tapi fokus pada yang untuk kedokteran atau untuk human ya. Lalu di tahun pertama semester kedua ada mata kuliah yang dibutuhkan untuk keahlian misalnya meneliti, misalnya belajar metodologi penelitian. Lalu juga mata kuliah yang dibutuhkan atau skill yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan, misalnya ada mata kuliah apa Pak? Kolaborasi. Iya, jadi di FIK UI sendiri, karena kita berada di bawah rumpun ilmu kesehatan, yaitu ada fakultas kedokteran gigi, farmasi, kesehatan masyarakat, ada mata kuliah kolaborasi. Jadi di mata kuliah itu semua profesi tersebut mahasiswa belajar bagaimana berkolaborasi dengan profesi yang lain. Karena di kesehatan sendiri itu tidak ada jenjang yang siapa yang paling superior gitu, tapi semuanya sejajar. Jadi profesi perawat dengan profesi yang lain itu sejajar, tidak ada yang profesi yang paling superior seperti itu. Makanya mahasiswa dibekali dengan mata kuliah kolaborasi 1 dan kolaborasi 2 seperti itu, Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Lanjut ya, jadi tadi kita bicara mata kuliah. Kalau kita lihat secara umum perkuliahan di FIK, 4 tahun ya Pak ya, di FIK untuk jenjang ada 2 tahapan untuk S1.
akademik dan profesi. Akademik artinya mayoritas utamanya kelas atau teori di fakultas atau di kampus. Profesi nanti 1 tahun di rumah sakit atau di masyarakat, ya. Jadi 4 tahun di jenjang akademik dan 1 tahun jenjang profesi. 4 tahun dapat gelar sarjana keperawatan, 1 tahun dapat gelar tambahan. Namanya apa? Ada yang pernah dengar? Nurse, tapi bukan nurse, tapi NERS. Jadi di depannya akan ada tambahan nurse, lalu nama belakangnya sarjana keperawatan. Menambahkan tadi perkuliahan, mata kuliah di awal lebih banyak untuk mendasari. Di akhir-akhir ada namanya mata kuliah keperawatan medikal bedah, ada keperawatan anak, ada keperawatan komunitas, ada keperawatan jiwa atau mental health, ya. Jadi banyak kekhususan atau spesialisasi, tapi diambil pada level sebagai perawat generalis atau yang belum spesialis, karena kita ada tahapan spesialis atau ada level pendidikan spesialis. Kalau kita lihat di sini ada berapa level di sini? S1, S2, S3. Di antaranya di bawahnya ada nurse dan spesialis. Kalau yang formal ada sarjana keperawatan, magister ilmu keperawatan, dan doktor ilmu keperawatan. Yang di bawahnya yang nurse dan spesialis itu untuk profesi, ya. Jadi nanti kalau profesinya untuk S1 namanya nurse, profesinya untuk yang magister spesialis tertentu. Kita punya 5 spesialistik, keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, dan keperawatan komunitas. Tadi Pak Rahman sampaikan bahwa mungkin adik-adik belum dengar atau baru tahu bahwa oh perawat ada S1. Lebih dari itu kita punya magister ilmu keperawatan dan punya spesialis, bahkan punya program doktor, ya. Jadi Anda bisa kalau ngefans banget sama UI bisa karir pendidikannya bisa difasilitasi oleh kami. Gitu Pak. Ya baik, sebenarnya perbedaan perawat dengan profesi kesehatan yang lain itu apa sih? Oh iya, itu pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian. Apa sih bedanya perawat dengan dokter ya? Apa sih bedanya perawat dengan bidan? Apa sih bedanya perawat dengan mahasiswa atau lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat? Dan juga ada mungkin pernah dengar ahli nutrisi dan sebagainya. Secara umum kita satu tim, jadi sama-sama tenaga kesehatan dalam satu tim. Jadi tadi Pak Rahmat sampaikan tidak ada superior, tidak ada inferior. Dulu ada asumsi atau ada image bahwa perawat itu pembantu atau pelengkap. Tapi trennya atau kita berkembang terus. Perawat menjadi satu keilmuan yang utuh. Punya badan ilmu. Ilmunya apa? Kita merawat pasien, memperhatikan aspek biologi, psikologi, sosial, spiritual dengan menggunakan proses, namanya proses keperawatan. Jadi perawat bukan lagi sebagai pelengkap profesi yang lain, tapi sebagai profesional, ya, merawat pasien dengan pendekatan yang tadi. Lalu bedanya dengan dokter apa ya kira-kira? Kalau dokter ngapain? Bedanya apa? Ya ada yang tahu perbedaan dokter sama perawat apa? Ada? Nggak ada? Nggak ada. Ada slide-nya? Boleh slide-nya? Iya, slide-nya. Slide yang gambar-gambar tenaga kesehatan. Yang gambar. Oke. Sambil menunggu ditampilkan slide. Jadi tadi saya sampaikan dokter itu mereka yang dididik dengan pendidikan dokter, fokusnya mengobati. Kalau kita tentu saja merawat. Lalu kalau bidan itu mereka yang fokus pada menolong persalinan, memberikan pelayanan pada ibu dan bayinya. Kalau farmasi tentu saja terkait dengan tentang penyediaan obat, ya. Jadi kalau secara umum sekilas seperti itu. Intinya yang kita mau sampaikan adalah bahwa perawat merupakan profesional yang punya badan ilmu terpisah
dengan disiplin ilmu tadi yang sudah saya ceritakan. Ya, Itu ya. ya baik. Tadi kan sudah diperkenalkan jenjang pendidikannya S1, S2, dan S3. Nah selanjutnya kalau nanti setelah lulus S1 nih di FIK UI, peluang kerjanya sebenarnya di mana saja ya Bu ya? Oke, peluang kerja ini penting ya. Kalau sudah lulus, terus ngapain gitu, jadi apa? Kira-kira jadi apa ya kalau lulusan FIK? Jadi perawat, ya. Betul sekali. Tapi itu bukan satu-satunya profesi pilihan. Kita bisa jadi perawat, betul sekali, di rumah sakit, di klinik, di puskesmas misalnya. Tapi tentu saja karena kita levelnya S1, tentu saja ada pembagian kerja dengan perawat yang level misalnya D3. Nah kalau yang perawat di rumah sakit, apakah bisa kerja di rumah sakit di luar negeri? Nah itu dia, pertanyaannya bagus sekali Pak Rahman. Kerja di rumah sakit di luar negeri pernah dengar? Ya, kerja di luar negeri itu sesuatu yang sangat atau sampai saat ini menjadi garapan kita. Jadi kita menyiapkan mahasiswa kita, lulusan kita untuk siap bekerja di luar negeri. Tentu saja untuk siap harus memenuhi standar bekerja di luar negeri. Pertama tentu saja bahasa. Yang kedua kurikulum kita sudah terstandardize, kita sudah diakreditasi internasional. Jadi untuk dapat meluluskan lulusan yang terstandar internasional sangat memungkinkan, itu ya. Kita siapkan mereka untuk siap bekerja di luar negeri dengan pengalaman yang luar biasa. Kita banyak lulusan yang bekerja di luar negeri dan kembali ke FIK untuk menceritakan pengalamannya dan mereka sangat apresiatif dengan pola pendidikan kita yang menyiapkan mereka dengan untuk kemampuan beradaptasi bekerja di luar negeri. Berarti sekarang sudah ada lulusan FIK UI yang kerja di luar banyak, negeri. Pak. Banyak Jadi, ya? Di mana aja, di negara mana? Lulusan kita sudah ada di mana-mana. Ya. Di mana-mana di Eropa. Di Eropa ada. Jerman, Belanda. Di Belanda ada. Di Inggris saya belum pernah dengar. Australia juga pasti. ya? Australia pasti. Amerika. Ya. Kemudian ini kan di sini di slide-nya ada perawat peneliti. Nah peneliti ini apakah peluangnya bisa menjadi peneliti di internasional juga atau hanya di Indonesia? Oke. Pernah dengar ya, jadi perawat itu tidak hanya merawat di rumah sakit dan di klinik dan bekerja di luar negeri, tapi juga punya kesempatan menjadi perawat peneliti atau nurse researcher. Ngapain aja itu? Meneliti. Lalu tadi pertanyaannya Bapak? Seorang peneliti perawat itu apakah hanya di Indonesia saja karirnya atau di internasional? Kesempatan meneliti itu sangat luas, apalagi kita ada di institusi yang terbaik di Indonesia, kita ada di UI. Kesempatan mendapatkan grant internasional yang mensupport penelitian kita sangat luas. Kita meneliti di level UI, nasional dan juga internasional. Staf kita, dosen-dosen di FIK ini sangat banyak permintaan untuk menjadi partner meneliti peneliti internasional yang produknya juga dikenal, dipublish dan diakui secara internasional. Ya, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri riset yang Anda kerjakan sekarang dengan luar negeri apa Bu? Oh, riset saya. Iya. Kebetulan bidang keilmuan saya HIV, kalau pernah dengar HIV AIDS dan tidur ya, sleep. Kenapa sleep diteliti? Karena sleep itu kebutuhan dasar yang kalau tidak terpenuhi masalahnya macam-macam. Saya sedang punya proyek kolaborasi dengan researcher dari tempat saya kuliah dulu di University of Illinois Chicago, lalu dengan peneliti di Taiwan dari Taiwan Medical University, dan juga satu lagi dengan researcher dari Afrika sana jauh ya. Jadi itu gunanya, salah satu keunggulan FIK adalah networking. Kita networknya sangat luas di 5 region, di 5 benua kita punya. Jadi sangat membuka kesempatan termasuk juga untuk mahasiswanya nanti untuk mengembangkan diri. Ya baik, sekedar memperkenalkan diri, maaf. Tadi dekan kita juga sebelum berkarir di FIK UI, beliau bekerja sebagai peneliti di WHO. Jadi peluang untuk kerja lulusan dari FIK UI sangat luas. Sangat terbuka. Ya. Terakhir, terbuka. Karena sisa 2 menit waktu kita, terakhir pertanyaannya adalah kenapa harus kuliah di FIK UI? Kenapa ya kira-kira? Yang pertama tentu saja kita sangat berbangga, kita cukup percaya diri, reputasi UI dan FIK UI ya, itu sangat
itu membuat lulusan kita diakui dan mendapatkan peluang-peluang yang sangat bagus di dunia, di nasional maupun internasional. Reputasi UI dan FIK UI. Yang kedua, bisa baca. Yang kedua, kita punya 7 profesor keperawatan. Di Indonesia ada sekitar 10. Oh berarti di keperawatan ternyata ada profesornya juga? Iya, di Indonesia ada 10 profesor keperawatan. 7-nya ada di FIK. Tepuk tangan dong Boleh buat tepuk FIK tangan? UI. Ya, jadi kuliah keperawatan bisa jadi profesor ya? Iya dong. Oke, iya. Ya, mungkin karena waktunya sudah habis. Satu lagi, Pak. Satu lagi silakan. Kita punya masa tunggu kerja yang sangat singkat. Pada saat lulusan disurvei, berapa lama tunggu untuk bekerja, kurang dari 1 bulan mereka sudah bekerja di tempat yang diinginkan. Jadi tidak ada lulusan kami sampai saat ini yang menganggur. Bahkan ya informasi sebelum lulus pun 10 lulusan terbaik FIK UI Selalu akan diminta untuk bekerja dikontrak oleh RSCM ya, di rumah sakit besar di Ya. Indonesia dan luar negeri. Ya. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya, Bu Ning. Sama-sama, Pak. Ya, karena waktunya sudah habis. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah menyimak Jangan lupa penjelasan berkunjung ke stand dari profil. Ya, selanjutnya jika ingin tahu lebih jauh tentang FIK UI bisa langsung berkunjung ke booth kami ada di sisi kiri. Ya, cukup? Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan dari Fakultas Ilmu Keperawatan atas pemaparan materinya. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi? Katanya tadi profesor keperawatan ada 7 diantaranya dari FIK, bro. Iya, 2 diantaranya kami berdua. Bukan. Nggak ngerti keperawatan. Dan kita ingin memberitahukan bahwa ada parent sessions. Jadi buat para orang tua siswa nih yang mengikuti parent session yang berbayar, itu tempatnya bukan di Balerung sini, tapi ada di Balai Sidang. Kemana tuh, Van, kalau mau ke Balai Sidang? Balai Sidang kalau Anda melihat tangan saya, ada di sebelah, di sebelah mana ya ngejelasinnya? Sebelah kanannya mereka. Ya, jadi kalau di UI itu ada rotunda, jadi di depan rotunda itu ada Balai Sidang. Jadi untuk parent session yang berbayar itu di Balai Sidang, bukan di Balerung UI. Kalau ini namanya Balerung. Ya, jadi buat ibu bapak yang mungkin ikut parent session ya, itu bukan di Balairung, tapi di Balai Sidang. Oke, selanjutnya ada apa? Selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi dari FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oh, fakultas idola kita semua. FKM selalu jadi idola. Presentasi ini akan disampaikan oleh Dr. Robiana Mojo, SKM MKes selaku Manajer Pendidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Untuk itu kepada Ibu kami persilakan. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk FKM